Gepo. Bye kucing. Hey Sleeper, selamat datang. Kali ini aku mau lanjutin lagi nih alur cerita dari film Kung Fu Panda Paw of Destiny Season 2 part yang ketiga. Nah, yang belum nonton episode sebelumnya bisa klik link di atas atau deskripsi di bawah. So, yang penasaran langsung aja nih, tarik selimut kalian rapat-rapat, siapkan cemilannya dan selamat menonton. Terlihat Jetax yang datang ke istana untuk membantu Xiao. Lalu dia menghajar para pengawal istana. Hingga akhirnya dia masuk ke kamar Xiao. Kemudian dia menceritakan semua yang terjadi kepada Jetax. Melihat situasi Xiao yang berbahaya, Jet memintanya untuk pergi dari istana besok dengan dibantu oleh para biksu dari kuilnya. Dari balik kamar ternyata Jenderal Feng menguping percakapan mereka. Di sisi lain, Po dan lainnya berlarian menyelamatkan diri dari luapan larva. Hingga akhirnya Po dan 4 konstelasi menggunakan chi mereka untuk menghentikan lava itu. Akhirnya mereka semua selamat nih, kemudian melanjutkan perjalanannya. Tapi mereka harus melewati jembatan di atas sungai lava. Dengan hati-hati mereka melewati jembatan rapuh itu, tiba-tiba jembatan terputus membuat Po, Mr. Ping Bao dan Wong jatuh ke bawah. Di sisi lain, Silong mengira Po dan lainnya sudah mati tenggelam oleh lava. Lalu memerintahkan anak buahnya untuk membawa patung terakota dan senjata ke kota terlarang. Ternyata Po dan lainnya selamat nih dan menaiki tebing. Di sini Nuhai mempunyai ide untuk membuat rantai dengan saling berpegangan, lalu menyeberangi sungai lava dengan berayun hingga sampai di seberang. Berkali-kali mereka berayun ke arah Po dan juga lainnya. Setelah itu mereka kembali berayun. Hingga akhirnya mereka berhasil selamat. Sementara Silong kembali ke istana menemui Xiao. Dia memberitahu bahwa ada kejutan untuknya. Yang ternyata Xiao dibawa ke pemukiman warga yang akan diserang oleh para patung terakota. Disinilah Silong meminta Xiao menyerahkan tahtanya untuk menyelamatkan warganya. Tak ada pilihan lain, Xiao pun menyerahkan tahta tersebut. Tapi patung terakota tetap menyerang para warga desa. Setelah itu Jet datang nih ke istana. Namun para pengawal yang sudah mengetahui rencana Jet langsung menyerangnya. Untung aja para biksu rusa datang membantu Jet melawan pengawal istana. Lalu Jet menangkap Silong dan menunjukkan di mana Xiao berada. Ternyata Xiao di penjara. Kemudian Jetax meminta Xiao ikut bersamanya. Namun Xiao tidak mau karena jika dia menentang Silong maka warganya akan menderita. Kemudian para pengawal semakin banyak nih. Jetax pun melarikan diri tanpa membawa Xiao. Di sisi lain Po dan lainnya yang melanjutkan perjalanan hingga mereka berada di terowongan istana, tempat beradanya patung terakota. Disinilah Po bertemu dengan Jet. Dia memberitahukan semua yang terjadi kepada Xiao dan perbuatan Silong. Kemudian mereka berunding nih untuk menyelamatkan Xiao. Saat sedang mengobrol, para pengawal datang. Mereka pun langsung melarikan diri. Dengan melewati saluran air yang mengarah ke pantai, mereka semua berpikir berada di alam roh dan di sana ada Master Oogway. Tapi sayangnya ternyata itu adalah Sun Wukong yang menyamar. Di sisi lain, Xiao bertemu dengan ayahnya yaitu Kang Zi. Dia meyakinkan Xiao bahwa dia pantas menjadi pemimpin warga Cina. Karena Xiao yang baik hati dan juga tulus. Lalu dia terbangun dan ternyata itu hanyalah mimpi. Kemudian di sini Sun Wukong menunjukkan bahwa mereka semua buronan pemerintah. Lalu Sun Wukong menceritakan iblis tulang putih bahwa dirinya berhasil mengalahkannya. Beberapa tahun kemudian giok merah miliknya dicuri oleh iblis tulang putih tersebut. Hal itu membuat para dewa marah karena Sun Wukong menghilangkannya dan dia pun dipenjara. Sampai akhirnya dia berhasil bebas atas bantuan mereka waktu itu. Namun yang dia tahu iblis tulang putih tak mempunyai wujud dan tidak bisa mencuri.
Berarti ada seseorang yang membantunya. Setelah mendengar cerita itu, Po dan lainnya berpikir nih bahwa Shilong lah yang membantu iblis tulang putih. Di sini Po juga baru mengetahui bahwa air mata Chi telah dicuri. Jadi giok merah berisi mata air Chi berada di tangan Shilong. Mereka akan mencegah rencana Shilong sebelum iblis tulang putih muncul di sana. Di sisi lain, si Rooster dan anak buahnya berpisah dari pasukan Po. Tiba-tiba mereka menghilang saat sosok bayangan muncul. Shilong menemui Xiao di penjara. Dia meminta Xiao menyerahkan tahtanya saat penobatannya di depan seluruh warga Cina. Di sisi lain, Nuhai menyusun rencana untuk bisa masuk ke dalam istana dan menggagalkan rencana Xiao menyerahkan tahtanya. Kemudian mereka menjalankan rencananya nih. Fentong dan Bao memakai topeng untuk bisa masuk ke dalam istana. Lalu mereka menemui Xiao untuk tidak menyerahkan tahtanya. Belum selesai dia berbicara, Jenderal Feng pun datang. Di sisi lain, Mr. Ping, Li, dan Nenek berhasil masuk istana nih, tapi mereka ketahuan oleh para pengawal. Jetax dan pasukannya menghancurkan patung terakota, namun saking banyaknya Jetax pun kalah. Kemudian acara penobatan pun dimulai. Xiao mulai berpidato nih dan akan menyerahkan tahtanya ke Shilong. Tiba-tiba datanglah kapal terbang dan muncullah Master Po menghentikan itu semua. Lalu di hadapan para warga Cina, Po mengatakan nih bahwa Shilong memaksa Xiao menyerahkan tahtanya. Namun Shilong di sini menyangkalnya dan berbalik menuduh Po dan juga 4 konstelasi telah melakukan kejahatan. Kemudian Shilong mengeluarkan semua pasukan patung terakota untuk menangkap Po dan juga 4 konstelasi. Mereka pun terkepung di sana. Ternyata Po mempunyai rencana lain nih, yaitu Sun Wukong yang menyamar menjadi Po dan juga 4 konstelasi. Kemudian mereka melawan para pengawal di sana. Melihat anak buahnya yang hampir kalah, Shilong mencoba kabur nih, tapi Xiao menghentikannya. Di sisi lain, dia baru mengetahui bahwa Shilong membunuh Kaisar Kangxi dengan meracuninya. Mendengar itu, Xiao semakin marah, namun Shilong menangkap Xiao dan membawanya pergi. Di sisi lain, Sun Wukong kewalahan hingga membuatnya kembali ke wujudnya dan kabur dari sana. Po, Jing, dan Nuhai kabur dari sana bergelantungan menaiki kapal terbang. Namun mereka kembali mendarat dan menyerang patung terakota. Kemudian Jing menyelamatkan warga yang terkena serangan. Di sisi lain, Shilong memasukkan Xiao ke dalam penjara bersama dengan Rooster dan juga anak buahnya. Ternyata mereka tertangkap oleh Shilong. Ternyata benar nih, giok yang berisi air mata Chi berada di tangan Shilong. Dia membangkitkan iblis tulang putih dengan memasukkannya ke badan robot besi yang raksasa. Di sini Po dan lainnya terkejut melihat sosok iblis bertulang putih. Kemudian mereka menyusun rencana untuk mengambil mahkota milik Sun Wukong yang ada di kepala iblis itu. Lalu Bao, Fentong, dan Biksu Rusa mengalihkan perhatiannya. Di sisi lain, Li, Mr. Ping, dan juga Nenek melindungi warga. Sementara Jet dan Sun Wukong menemui Shilong untuk meyakinkannya bahwa dia hanya dimanfaatkan oleh iblis. Namun di situ dia tidak peduli. Lalu para pengawal menyerang mereka. Di sini Fentong melihat Xiao berada di dalam kurungan tergantung di badan iblis. Dia pun menyelamatkan Xiao nih. Namun iblis menyadari dan menangkap Fentong. Untung aja Po, Jing, dan Nuhai menyerangnya menggunakan Chi dari atas kapal terbang. Akhirnya Xiao dan juga Rooster terbebas. Po juga berhasil melepaskan mahkota milik Sun Wukong. Lalu kapal mereka hilang kendali yang membuat kapal terjatuh dan menabrak iblis. Mr. Ping juga tertimpa kapal yang terjatuh. Lalu Shilong melihat itu dia mengira iblis sudah mati. Di situ dia tidak terima dan menagih perjanjian si iblis yang akan membuatnya menjadi kaisar. Ternyata iblisnya belum mati. Dia bangkit kembali nih, lalu mengkhianati Shilong dengan menelannya hidup-hidup. Di sisi lain, Mr. Ping selamat dari kapal yang jatuh. Kemudian iblis tulang putih membangkitkan kembali patung terakota dan menyerang mereka. Akhirnya pertarungan pun terjadi.
Saat mereka hampir kalah, datanglah Sun Wukong yang menjadi raksasa, lalu menolong mereka untuk masuk ke dalam istana. Namun tak bertahan lama, Sun Wukong kembali seperti semula. Kemudian dia meminta mahkota miliknya. Namun Nuhai tak mau memberikannya sebelum dia membantu mereka mengalahkan iblis tulang putih. Tapi di situ Sun Wukong tetap tidak mau. Hingga akhirnya Nuhai memakai mahkota itu dan mengendalikan tubuh Sun Wukong untuk melawan iblis. Sementara yang lainnya melawan pasukan Terakota. Hingga akhirnya Nuhai berhasil melempar iblis sangat jauh sampai ke gurun pasir. Kemudian mereka semua menaiki Sun Wukong raksasa menghampirinya. Lalu Nuhai mengendalikan Sun Wukong dan kembali bertarung dengan iblis tulang putih. Di situ Nuhai mencoba menghancurkan giok merah yang ada di tubuh iblis. Namun tubuh Sun Wukong kembali seperti semula karena dia kehabisan kekuatannya. Kemudian iblis menyentil Sun Wukong hingga jauh. Setelah itu iblis tulang putih berhenti menyerang mereka. Ternyata dia tidak ingin membunuh Po dan juga 4 konstelasi, karena merekalah harapan bagi seluruh warga Cina. Tiba-tiba tubuh iblis tulang putih sedikit demi sedikit tenggelam ke dalam pasir. Ternyata itu semua ulah pasukan tikus tanah dan juga Qilin. Bersama-sama mereka melawan iblis tulang putih. Ternyata selama ini Sun Wukong dikirim oleh seseorang untuk membantu mereka. Makanya Sun Wukong selalu ada kemana mereka pergi. Ternyata Shilong masih hidup, lalu Jing menyembuhkannya. Xiao tetap menganggap Shilong sebagai saudaranya dan memaafkannya. Tapi dia tetap dipenjara nih atas semua kesalahannya. Di sisi lain ada sosok yang mengamati mereka. Tiba-tiba serpian giok merah meledak yang mengeluarkan Qi dari mata air. Hal itu membuat tanah di sana kembali subur dan menghijau nih. Serta kekuatan Qi Panda penjaga pun kembali. Setelah kejadian mata air Qi tidak ada karena ledakan Qi menyebar ke seluruh Cina. Oleh karena itu Zizou tidak lagi menjaga mata air Qi dan dia akan menikmati kehidupan barunya. Kemudian Po dan lainnya kembali ke desa Panda. Mereka semua sudah disambut oleh para warga. Lalu Li sebagai wali kota memberikan penghargaan kepada 4 konstelasi. Tax menjadi pengawal Xiao beserta biksu rusa. Semua warga kembali ke kehidupan mereka masing-masing. Po dan juga murid-muridnya kembali berlatih untuk bersiap menghadapi penjahat lainnya. Nah, itu tadi alur cerita dari film Kung Fu Panda Paw of Destiny Season 2 part yang ketiga. Gimana Sleeper episode terakhir di season kedua ini? Seru banget ya tentunya. Semoga nanti masih ada kelanjutannya. Tapi untuk sekarang udah tamat dulu ya Sleeper semua untuk Kung Fu Panda Paw of Destiny season yang kedua. Oh iya Sleeper, kalian bisa follow nih Instagram kita di @temantidur.ytb atau @handyalfat. So Sleeper, itu tadi video kita kali ini. Semoga kalian suka sama videonya. Aku Hendy pamit. Happy nice dream and ciao.